One Kawan TV1. Dengan Pak Taufik UI Watch, senior aktivis dari UI, dan saya sendiri Damai Hari Lubis yang dikenal sebagai DHL akan mengupas permasalahan PKI gaya baru yang ada, yang hidup pada zaman ini, dan terkait IKN dan juga PP 24 tahun 2024 terkait pembagian kondom atau alat kontrasepsi supaya tidak hamil atau tepatnya PP tersebut untuk merujuk kepada undang-undang tentang kesehatan. Demikian, ada teman-teman apa bertanya apa langsung Pak Taufik? Saya melihatnya beginilah, sederhananya. PP 28 adalah hadiah Jokowi dalam menjelang atau untuk ulang tahun bangsa dan negara tanggal 17 Agustus 2024 yang sudah akan datang beberapa hari ini. Hadiahnya adalah dia menunjukkan di sisa akhir masa jabatannya kemampuan untuk merusak umat Islam. Nah, ini yang banyak tidak menyadari, karena banyak masyarakat pada umumnya di kita itu baru merasa terganggu kalau dia secara langsung terkena. Kalau secara langsung tidak terkena dan dampaknya jangka panjang, banyakkan orang di kita aman-aman, nyaman-nyaman saja. Padahal itu merusaknya sudah luar biasa. Apa yang dirusak? Sistem nilai umat Islam, moral, prinsip bahwa seks bebas itu enggak benar. Ini dilegalkan, seks bebas boleh, legal, disahkan. Untuk itu diberikan difasilitasi dengan diizinkan, didorong ini pakai segala macam kontrasepsi lewat Menteri lewat Menteri Kesehatan yang juga memang dipasang untuk merusak. Siapa lagi menteri yang jelas merusak? Kesehatan, agama, satu lagi mana? Menteri Pendidikan. Tiga ini jelas amat sangat merusak. Menteri Agama jelas itu. Haji, sesuai riset teman saya November 2019, bagaimana PKI baru merusak, NU disusupi, PBNU disusupi, bansa dekatnya, kenyataan sekarang. Jadi dirusak memang, umat Islam dipecah belah. Banyak yang menyadari, bisa gitu ya. Ketua PBNU kompak soal bahwa Menteri Agama itu nggak benar, dah haji gitu segala macam. Dikaitkan kakak adik nggak benar bagaimana? Gue juga untung Pak Yahya Muhaimin sebagai dari PKB kencang, keras dan jelas. Jadi udahlah, ini PKI baru bermain, dia nggak sadar dipapari. Nah, bungkus yang dilemparkan PKI baru adalah Zionis yang diangkat. Zionis kecil yang disembunyikan oleh PKI baru bahwa sumbernya bukan Zionis. Itu akibat permainan mereka, bentuknya sumbernya permainan PKI baru. Itu aja. Jadi ini jelas, publik tolong pahami jahatnya yang namanya Jokowi ini menjelang akhir jabatannya pun segera nguber target-target untuk merusak bangsa dan negara. Tapi kemarin dia nangis-nangis, Pak. Udahlah, saya udah nggak percaya. Udah, orang kalau tukang bohong ya, orang kalau biasa bohong, dia minta maaf, nangis. Gini, dengerin dulu ya. Proses orang tidak percaya dia itu tidak tiba-tiba lewat satu proses panjang dengan kebohongan yang disampaikan sampai orang bilang pada saya udah lah, ini orang nggak bisa dipegang mulutnya, bohong kan. Sekarang tiba-tiba dia nangis, dia ini, siapa yang percaya? Nangis. Kalau memang dia nangis, berarti sebutin, mohon maaf, saya berbohong, sebutin kebohongan dia. Ini enggak nangis. Berhentilah, gua belajar gituan. Saya kenal Anda Pak Jokowi, Anda lupa sama saya. Anda ingat, kita dulu bareng saya bantu Anda banyak lagi gubernur DKI. Tahu saya kualitas dan kelakuan Anda. Kenapa saya mundur setelah Anda selesai jadi gubernur? Karena saya tahu kualitas Anda nggak benar. Itu aja. Jadi paham, udah lah, nggak usah akal-akalan. Anda lihai dalam interpersonal, nggak hubungan Anda jago lihai sana. Strategi ada orang lain yang atur di belakang Anda. Tahu saya. Mau ketemu kita ngomong. Saya tunggu, saya tantang. Ada tim di belakang yang gue tahu ya. PRD di belakang itu semua bermain. Jadi udah itu aja lah. Jadi PP 20 itu merusak. Enteng-enteng aja.
Saya dewan bertanggung jawab, gue belajar beginian. Barangkali itu komentar saya. Jadi kalau komentar saya terhadap yang disampaikan rekan saya ini, senior aktivis dari Watch, adalah bahwa untuk mengatasi penyakit itu merujuk undang-undang kesehatan, seharusnya moralitas yang dijaga, bukan diantisipasi penyakitnya. Itu sama juga dengan mempersilahkan. Jadi pada intinya Jokowi minta maaf itu bohong. Ketika dia minta maaf, itu menambah kebohongannya lagi ketika lahir PP 28 tahun 2024. Dia menambah kebohongannya, dustanya. Nah, sekarang mengenai IKN, saya mau singkat aja langsung. Memang soal moralitas tentu itu sangat tidak bisa menjadi cermin. Parameternya adalah kebohongan daripada Jokowi yang 100 lebih menurut Pak Fadlizon pada 3 tahun yang lalu. Kalau gugatan kami ada 66 kebohongan. Pak Fadlizon pada saat itu menyatakan 100 lebih, itu 3 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan benar 100 lebih, mungkin 200 belum sampai. Tapi sudah keterlaluan kepada seorang yang harus role model, harus pemimpin yang memperlihatkan selalu jujur, lurus. Paling manusiawi adalah lalai, bukan sengaja berbohong, berencana. Demikian untuk masalah Jokowi minta maaf itu cuma bohong belaka. Nah, mengenai IKN, dia juga minta maaf, itu juga menambah kebohongannya. Karena apa? Dia bilang tidur nyenyak, terakhir tidak nyenyak. Yang nyenyak yang tidak yang mana? Air belum mengalir. Terus dia bilang nanti 15 tahun atau 20 tahun. Ini proyek jangka panjang. Padahal dia sebelumnya menyatakan Juli ini diresmikan, mulai dipakai gedung-gedung tinggi. Dia mundur 20 tahun. Kemarin dia ke sana lagi, resmikan jalan tol. Coba bayangin itu tol untuk apa? Itu kan buang modal. Memang menambah kebohongannya lagi. Dan memang dia berbohong itu untuk menutupi langkah-langkah strategis dari PKI yang baru merusak bangsa ini. Urusan apa 17 IKN? Republik ini istana negara masih resmi. 17 itu adalah kegiatan resmi dari bangsa dan negara, ulang tahun bangsa dan negara. Kok di tempat yang gak jelas IKN itu apa? Di sana negara masih ada. Jadi pertanyaan ini contoh buat publik. Kembali saya ingatkan, kenapa DPR menang baik? Itu sudah dikudeta konstitusional. Kalau berani ngomong dibuka kasus-kasusnya. Ada yang coba dicek, maaf Ketua DPR, katanya Anda tidak berani ngomong banyak karena suami Anda kena BTS. Kalau ngomong dibuka proyek. Apa betul? Walau bisa saya nggak tahu, tapi yang berada di medsos seperti itu. Itu namanya kudeta konstitusional. Dibikin jinak tidak berkutik. Ini yang dilakukan, inilah gaya PKI baru membuat yang namanya kudeta konstitusional seperti itu. Jadi kalau kita cuma mau ngomong rule of the game, semua menyelesaikan sesuai dengan aturan main, aturannya sudah dikendalikan, cuma orang goblok yang melakukan aturan main itu. Jadi dia bikin ngacak-ngacak aturan, mau diapain? Terima kasih itu komentar. Nah, jadi begini. Kita lanjutkan mengenai IKN. Jadi ketika dia baru minta maaf, pada saat dia minta maaf itu dia melakukan kebohongan lagi. Karena dia kalau minta maaf berarti tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan lagi. Ya kalau minta maaf sebutin dong. Apa salahnya yang disebut dia? Tadi udah sebutkan. Ini kan nggak ngomong. Lanjutnya bahwa ketika dia kemarin ke sana belum dari sisi ekonomi dia mengundang artis sekian orang, itu biayanya siapa? Dia nggak jawab. Anggarannya dari mana? Dia resmikan tol, kira-kira siapa itu yang lewat itu? Iya. Sementara tol itu adalah dari hutang. Iya. Jadi hutang makin menggunung. Nah itulah tipikal Jokowi. Makanya saran saya itu udah terlanjur bangsa ini mau nggak mau DPR juga diam saja. Ini gedung jangan mubazir. Artinya gunakan untuk, kalau saran saya untuk museum Orde Reformasi menjelang 3 dekade. Karena dari tahun 98 itu sudah 20 tahun sekian. Nah, ada ruangan yang 01, gunakan itu untuk Jokowi di penjara. Jadi nanti turis banyak yang datang. Sejarah ada. Itu buka pintu buat Cina-Cina RRC komunis invasi secara teritorial, dikasih pintu masuk. Itu IKN itu idenya gampang lah bacanya. Udah nggak usah ngomong macam, mau berdebat masa datang, ditunggu. Kita ngomong di publik. Jadi selanjutnya bahwa ketika
itu memang dijadikan spesialis salah satu ruangan untuk penjara, itu mancanegara turis, domestik hadir, dengan catatan sebelumnya Jokowi harus disidangkan dengan objektivitas, prosedural, due process, transparansi. Ketika memang dihukum, jaksa bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang banyak. Dari KKN aja bisa kena Jokowi. Kalau jaksa agung polisi nggak bisa, konsultasi sama saya. KKN khususnya nepotisme, Jokowi pasti kena. Ya, Jokowi pasti kena dalam bidang nepotisme, apalagi kebohongan publik, keterbukaan informasi publik tentang ijazah palsu. Dia nggak pernah menjawab sampai saat ini. Demikian menurut saya Jokowi memang pantas layak dihukum dan dipenjara. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1